Hola, back again with me, Gaby Kandi. Jadi kali ini guys, aku mau sedikit menjelaskan ya dan juga mengklarifikasi apa yang tentang video yang lagi simpang siur gitu di mana-mana. Jadi kepentingan aku di sini klarifikasi adalah karena ini menyangkut nama baik aku gitu. Jadi pertama-tama aku mau kasih tahu dulu kalau misalnya aku ini sejak setahun belakangan ini aktif bikin konten tentang NCT. Jadi aku udah ngikutin NCT itu dari SM Rookies. Jadi bukan yang baru terus tiba-tiba bikin konten gitu, enggak. Nah, tujuan aku awal bikin konten itu adalah karena emang waktu awal-awal tuh jarang banget temuin teman sesama NCTzen. Jadi cuman pengen biar makin banyak aja teman NCTzen-nya dan juga banyak yang support NCT gitu. Terus uh, gimana ya aku ceritanya, eh kenapa nih postingan salah satu postingan yang bawa-bawa nama aku ini viral gitu. Jadi awal-awalnya ini postingan aslinya adalah sebenarnya seperti ini ya. Di sini aku posting. Nah, posting ini adalah waktu itu video ini tuh nunjukin gimana kerja kerasnya mereka gitu loh. Nah, di caption itu juga aku nulis, aku tuh pengen kayak kita nih support gitu, NCTzen tuh support dengan cara yang kita bisa. Karena jujur aja kebanyakan dari NCTzen tuh masih belum ngerti caranya voting dan lain-lain. Jadi aku juga sampai bikinin highlight sendiri gimana caranya voting. Aku pengen kayak ayo kita support, kayak they deserve it gitu loh. Jadi kita ayo support bareng-bareng. Mereka udah kerja keras loh sampai kayak gini, profesional banget. Jatuh tapi bangun lagi gitu loh, tetap semangat. Nah, kita nih bisa apa? Kita support dengan cara-cara yang baik gitu. Tapi aku nggak tahu kenapa waktu aku posting itu tiba-tiba tuh rame, ada yang beberapa orang posting komenan-komenan yang negatif gitu, mulai kayak ngata-ngatain gitu. Dan aku juga bingung gitu loh, kenapa gitu. Akhirnya aku ngerasa ini gak bener gitu, akhirnya aku take down videonya. Terus ternyata aku dikasih tahu sama beberapa teman NCTzen gitu di DM kalau videonya itu tuh rame di status WA gitu. Jadi anak-anak teman-temannya dia itu pada bikin status WA itu gitu loh. Terus aku bingung karena videonya itu beda banget sama yang video aku awal. Jadi udah diedit kayak ada video lagunya gitu dan kayak mencemooh jatuhnya. Jadi narasinya tuh beda sama narasi awal yang aku bikin gitu loh. Kalau misalnya ada beberapa dari kalian bilang ya udah makanya jangan posting kayak gitu. Gini loh guys, mau kita posting apapun sebenarnya, posting yang normal banget sekalipun kalau emang intensinya jahat pasti bisa aja disalahgunain jadi kayak gini gitu loh. Jadi ya aku bingung gitu loh, kenapa tiba-tiba jadi video editannya tuh jadi kayak gitu. Terus aku udah mulai bingung karena itu muncul di beberapa akun yang suka nge-share video-video lelucon gitu. Terus di video-video mereka itu juga kayak captionnya tuh benar-benar kayak menghina, memojokkan gitu loh. Dan bahkan di salah satu akun dia bawa-bawa fanbase lain, jadi dia pikir itu dari grup lain bukan NCT. Dan please banget kalau misalnya nemuin yang itu jangan dibawa-bawa, karena menurut aku fandom lain itu nggak ada salah apapun, benar-benar nggak ada salah apapun, jadi jangan dibawa-bawa gitu loh. Terus juga oke, aku lanjutin lagi. Jadi beberapa akun ini yang ngedit dan ngambil dari video aku ini, dia tetap menyatakan nama aku di situ gitu. Jadi dia nggak ngapus nama aku. Aku nggak ngerti maksudnya apa. Jadi seakan-akan kayak aku yang tanggung jawab ngedit itu. Bahkan sampai kemana-mana tuh tetap ada si watermark nama aku itu gitu. Nah,
Terus kenapa aku bilang aku bisa mempertanggungjawabkan kalau misalnya ini tuh editan orang, karena ada yang nge-DM aku juga, dia bilang kayak gini, kalau nggak mau diedit ulang, jangan di-share bos, kata dia gitu. Terus juga, ini negara 62, apa sih yang nggak disalahgunakan, semua itu hanya buat bercandaan. Kakaknya baper, kata dia gitu. Sekarang gini deh, siapa yang gak baper kalau misalnya lo difitnah kayak gini, lo harus tanggung jawab, lo terima hujatan dari orang-orang, bahkan lo gak ngelakuin hal itu gitu loh. Dan juga nih ada yang nge-DM sampai dia bilang kayak gini, bro gua yang ngedit pas BTS jatuh, emang kenapa, mau silaturahmi? Aku tidak mengurangi ataupun ngedit sesuatu, nanti aku akan taruh DM yang dia kasih. Jadi dia ngiranya itu BTS gitu loh. Dan please jangan bawa-bawa fandom lain. Nah, yang aku bingung di sini tuh gini loh. Ini tuh maksudnya punya dendam apa gitu loh. Karena yang aku share itu bener-bener gak ada, aku demi Allah aku gak ada intensi buruk sedikit pun atau niat-niat yang kayak gimana. Dan yang aku bingung, mereka itu tujuannya apa? Mau dibilang balas dendam atau apa tuh aku gak ngerti kaitannya di mana gitu loh. Karena ini bukan yang masalah kemarin. Nah, tapi setelah itu ada salah satu akun yang juga nyebarin, dia nge-DM minta maaf. Dan ya udah aku udah tanggepin juga dengan baik-baik. Akhirnya ya udah, aku pikir masalahnya tuh udah mereda lah sampai situ. Karena itu sempat kayak kesebar ke status WA, terus udah gitu ke Twitter juga. Nah, yang bikin jadi rame lagi itu karena semalam jadi aku dapat kabar dari salah satu followers aku. Jadi dia ngasih tahu kalau misalnya video yang diedit sama orang lain itu yang masih menggunakan watermark nama aku itu ditayangin di TV, di salah satu stasiun TV swasta gitu. Terus juga aku nggak ngerti si stasiun TV ini mungkin juga nggak tahu kalau misalnya itu bukan editan aku, tapi jujur karena hal ini itu aku jadi kayak kena fitnah gitu loh. Karena orang-orang semuanya tuh pada bayangin di TV gitu, itu ada nama gue, ya pastinya dia mikir itu gue yang ngedit gitu. Dan karena hal itu jadi aku kena kayak banyak banget DM, terus ya banyak orang yang ngiranya itu aku gitu. Bahkan, nah aku tuh bingungnya gini, ini orang yang ngedit, dia nggak tanggung jawab, aku nggak ngerti intensinya apa, tapi jadinya aku yang harus tanggung jawab gitu loh. Dan ternyata video yang dibuat editan ini tuh nggak video ini aja, jadi ada juga dari video grup-grup lain juga, cuman emang nggak se-viral yang video ini gitu. Terus juga ternyata emang ada beberapa video editan juga yang aku nggak ngerti tuh disetting atau enggak, tapi konsepnya sama, kayak make si video si lagu ini terus dibuat kayak jatuhnya berkali-kali gitu juga. Jadi aku sempat kayak dikirimin video itu dari akun TikTok gitu. Kalau menurut aku segitu aja yang aku mau lurusin, karena bener-bener itu kayak ini menyangkut nama baik aku. Aku udah ngelakuin semua yang sepanjangan ini dengan bikin konten dan segala macam. Aku nggak ada tujuan ke situ, tapi tujuan aku adalah untuk biar teman NCTzen makin banyak, jadi NCT banyak yang support, hanya itu aja, nggak kurang nggak lebih. Terus yang bilang kalau ya elah ini tuh cuman bercandaan atau apa, jujur ya kalian nggak tahu di balik video itu kayak gimana. Jadi intensi aku yang pertama adalah aku ingin ngasih tahu kalau misalnya segimana kerja kerasnya mereka. Bahkan beberapa member itu sampai pernah rehat dari kegiatan karena ya cedera kayak gitu loh. Jadi tapi mereka tetap bangkit lagi. Jadi aku pengen kita ngambil ada pelajarannya di situ. Dan yang kalau misalnya bikin ya lah baper banget bercanda, ya mungkin hal yang lo pikir bercanda itu adalah hal yang serius buat orang lain. Jadi ya benar-benar harus berhati-hati, karena mungkin aja hal itu akan terjadi pada lo, kita nggak pernah tahu gitu. Terus kalau yang mau bilang K-popers nih baperan atau kayak gimana, yang jadi pertanyaan gue tuh gini loh, kenapa sih kayak harus K-popers mulu gitu loh yang di iniin gitu, kayak yang diusik-usik mulu gitu. Jujur aja gue nggak tahu nih, maksudnya gue nggak ngerasa gue tuh mengusik
akun-akun tersebut, bahkan gue nggak ngerasa gue tuh punya masalah sama yang ngedit gitu loh. Tapi kenapa harus nyomot video gue dan dijadiin fitnah kayak gini? Terus juga buat yang nonton ini, semoga kita dapat pelajaran kalau misalnya kita harus benar-benar bijak dalam menggunakan sosial media, karena kita nggak tahu gimana komentar orang-orang itu akan berdampak sama orang lain. Terus juga buat ya K-popers juga jangan mudah percaya, jangan mudah kayak dikompor-komporin sama orang lain gitu. Kayak harus cari tahu dulu kebenarannya kayak gimana. Jadi jangan jadi sumbu pendek juga. Kita harus berpikir ya gimana cari informasi sebanyak-banyaknya. Karena kalau misalnya kita tahu banyak informasi, kita nggak akan mudah ngejudge orang lain gitu. Pokoknya aku mohon maaf juga atas nama Gaby Sri Kandi kalau ada postingan aku atau misalnya video konten aku yang menyinggung perasaan kalian yang nonton. Tapi terlepas dari itu, aku berani sumpah kalau misalnya aku nggak ada intensi buruk apapun terhadap siapapun. Yang jelas video yang aku kasih adalah bertujuan untuk share aja, nggak ada tujuan intensi lain, apalagi sampai kayak ingin menjatuhkan orang lain. Ini bulan baik, mudah-mudahan kita stop kebencian terhadap sesama. Kayaknya udah terlalu banyak banget kerusakan yang kita buat. Jadi mudah-mudahan kita sama-sama bisa sama-sama memperbaiki diri. Yang terakhir aku mau bilang makasih banyak banget sama teman-teman Citizen yang udah support aku, nggak ada henti-hentinya dari kemarin, karena ini kayak nggak selesai-selesai gitu. Jadi makasih banyak banget yang udah DM gitu, terus juga komen ngasih tahu kalau misalnya kita saling support gitu. Terima kasih banget, aku nggak tahu gimana cara bilangnya makasih, tapi bener-bener aku terima kasih banget karena kayak aku yakin masih banyak orang yang percaya sama aku, masih banyak orang yang tahu kalau misalnya aku nggak berbuat seperti itu gitu. Terima kasih pokoknya. Jadi mudah-mudahan kedepannya aku masih bisa buat video konten yang lebih baik lagi, bisa share banyak konten yang lebih menarik, dan semoga ini nggak terjadi sama siapapun lagi ke depannya gitu. Ya itu aja. Terima kasih banyak ya.